Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya Bu Evi akan menerangkan materi pembagian kekuasaan di Indonesia. Pembagian kekuasaan di Indonesia. Nah, ini oleh saya ya, Ibu Evi Lusmianingsih dari SMA Negeri 1 Kembang. Ini sebelum ke pembagian kekuasaan, perlu kita ketahui bahwa pengertian dari kekuasaan adalah kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang dikehendakinya. Jadi, untuk mendapatkan kekuasaan biasanya melalui proses demokrasi. Salah satu contohnya adalah presiden. Presiden untuk mendapatkan kekuasaan sebagai seorang presiden biasanya harus menang pemilihan umum. Nah, ini ada pelaksanaan demokrasi yaitu pemilu. Nah, ini nanti kalau tidak salah tahun 2024 akan dilaksanakan pemilihan umum. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di sini menurut dua tokoh, ada John Locke dan juga Montesquieu. Kalau menurut John Locke, ini terbagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu ada kekuasaan legislatif, kemudian ada kekuasaan eksekutif, ada pula kekuasaan federatif. Kalau menurut Montesquieu, ini ada kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, ini secara umum untuk kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan. Kemudian kekuasaan federatif, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Nah, ini sama ya. Kemudian untuk kekuasaan yudikatif, kalau menurut Montesquieu, adalah kekuasaan untuk mengadili apabila terjadi pelanggaran terhadap undang-undang. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan di sini ada yang secara horizontal, ada pula yang secara vertikal. Kalau pembagian kekuasaan yang secara horizontal ini terbagi menjadi 6, ada kekuasaan konstitutif, ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan eksekutif, ada kekuasaan yudikatif, ada kekuasaan eksaminatif atau inspektif, dan kekuasaan moneter. Nah, ini merupakan ya bisa dikatakan pembagian kekuasaan di Indonesia itu ada yang horizontal, ada pula yang vertikal. Kalau yang pembagian kekuasaan secara vertikal ini terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini terdiri dari pemerintahan kabupaten dan pemerintahan kota. Selanjutnya ini adalah penjelasan dari pembagian kekuasaan secara horizontal. Yang pertama adalah kekuasaan konstitutif. Tadi kalau menurut John Locke tidak ada ya konstitutif ataupun menurut Montesquieu juga tidak ada. Jadi ini kekuasaan konstitutif merupakan pembagian kekuasaan yang secara horizontal, terutama di Indonesia. Nah, ini pengertiannya adalah kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kekuasaan ini dijalankan oleh MPR yang termuat dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif di sini merupakan
kekuasaan untuk menjalankan undang-undang dan menyelenggarakan pemerintahan negara yang termuat dalam pasal ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi pemegang kekuasaan eksekutif adalah Presiden. Presiden Republik Indonesia saat ini adalah Pak Jokowi. Tentunya Presiden di sini tidak menjalankan pemerintahan sendirian, tetapi dibantu oleh Wakil Presiden. Wakil Presidennya adalah Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, selain Presiden dan Wakil Presiden, Presiden juga menunjuk kementerian ataupun menteri-menteri yang ditunjuk secara langsung oleh Presiden. Nah, tugasnya menteri adalah membantu Presiden juga, ya. Selanjutnya adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan ini dipegang oleh DPR yang ditegaskan dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Nah, ini untuk Ketua DPR saat ini adalah Ibu Puan Maharani, ya. Nah, ini merupakan pemegang kekuasaan legislatif. Selanjutnya adalah kekuasaan yudikatif. Kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pelaksana kekuasaan ini yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi atau MK. Nah, itu merupakan pembagian kekuasaan yudikatif. Selanjutnya adalah kekuasaan eksaminatif atau kekuasaan inspektif. Kekuasaan ini berhubungan dengan penyelenggaraan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Nah, pemegang kekuasaan ini dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Jadi pemegang kekuasaan eksaminatif atau inspektif adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya adalah kekuasaan moneter. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, serta menjaga kestabilan nilai rupiah. Kekuasaan ini dijalankan oleh Bank Indonesia.
sebagaimana ditegaskan dalam pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dalam undang-undang. Nah, itu merupakan pembagian ataupun penjelasan dari pembagian kekuasaan secara horizontal. Selanjutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Nah, ini ya, pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan yang berdasarkan tingkatannya. Pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Nah, ini ditegaskan dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Jadi, pembagian kekuasaan secara vertikal di sini nanti ada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, adapun penjelasan dari pemerintahan pusat yaitu sama halnya disebut dengan pemerintah pusat. Selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk selanjutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal yang kedua yaitu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD. Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, jadi di sini pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah atau bisa dikatakan daerah otonom yaitu provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya. Kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu kewenangan yang berkaitan dengan politik, luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Jadi politik luar negeri di sini yang melaksanakan adalah pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Nah, demikian untuk penjelasan dari pembagian kekuasaan di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.